Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Hasan Farroji dengan NPM 1101221 program studi Ahlu Sasiyah. Di sini saya akan menjelaskan peran KUA Kecamatan Pangempek dalam sertifikasi wakaf tanah dikaitkan dengan teori maslahah. Penelitian ini berlatar belakang dari sebuah pemahaman terkait dengan perwakafan, di mana berbicara mengenai administrasi pencatatan tanah wakaf, itu Indonesia memiliki sebuah produk hukum, antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, ataupun juga yaitu Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang atau BPN, yang dimana di dalamnya membahas yaitu berbicara mengenai administrasi pencatatan tanah wakaf itu dimulai dari sejak hendak wakif melafatkan ikrar wakafnya, kemudian terbit berupa akta ikrar wakaf. Kemudian PPAIW atas nama Nadir wajib menyampaikan kepada BPN guna melakukan pendaftaran tanah sehingga nanti terbit berupa sertifikat tanah yang baru dengan status sebagai tanah wakaf. Sehingga peneliti memperoleh data bahwa di KUA Kecamatan Pangempek terdapat total 223 aset tanah wakaf keseluruhan yang hanya bersertifikat itu hanya 3 aset saja. Sehingga apabila ini dibiarkan akan terjadi sebuah persoalan di kemudian hari seperti contohnya yaitu pada tahun 2022 terakhir terjadi kasus sengketa tanah wakaf di Pengadilan Agama Soreang. Sehingga berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalahnya. Yang pertama yaitu bagaimana proses sertifikasi wakaf tanah di KUA Kecamatan Pangempek, kemudian yang kedua yaitu bagaimana analisis teori maslahah dalam sertifikasi wakaf tanah di KUA Kecamatan Pangempek. Sehingga tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana proses sertifikasi wakaf tanah di KUA Kecamatan Pangempek. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui analisis teori maslahah dalam sertifikasi wakaf tanah di KUA Kecamatan Pangempek. Adapun teori utama yang saya gunakan yaitu yang pertama yaitu konsep dasar wakaf yang di dalamnya meliputi definisi wakaf, dasar hukum wakaf, kemudian yaitu rukun syarat dan tujuan wakaf, kemudian yang kedua yaitu pendaftaran wakaf tanah, di dalamnya meliputi dasar hukum pendaftaran tanah, kemudian mekanisme pendaftaran tanah, dan yang ketiga yaitu tujuan pendaftaran tanah. Yang ketiga yaitu teori maslahah tentunya, dalamnya meliputi pengertian maslahah, kemudian dalil tentang maslahah, macam-macam dan tingkatan maslahah, dan yang terakhir yaitu kaidah fikih tentang maslahah. Adapun perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada subjek, yang dimana saya lebih terfokus kepada PPAIW yang dimana KUA yaitu KUA yang memiliki kewenangan khusus yang mengatur dalam memberikan kebijakan terkait urusan di bidang perwakafan sesuai dengan peraturan Menteri Agama dalam nomor 32 tahun 2016 tentang tata kelola organisasi kantor usaha agama di tingkat kecamatan. Untuk selanjutnya yaitu kerangka berpikir dapat dilihat oleh saudara sekalian. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan yaitu yang pertama yaitu melakukan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, kemudian yaitu jenis dan sumber data yang saya gunakan yaitu sumber data primer dan juga sekunder, kemudian yaitu metode pengumpulan data dimulai dari studi pustaka, kemudian wawancara dan akhirnya itu dokumentasi, kemudian metode analisis data itu dimulai dari pengumpulan data, kemudian reduksi data, kemudian penyajian data dan terakhir yaitu kesimpulan. Kemudian hasil dari pembahasan yaitu yang pertama implementasi sertifikasi wakaf tanah di KUA Kecamatan Pangempek, bahwa sertifikasi wakaf tanah di KUA Kecamatan Pangempek menurut hukum Islam itu sudah sah dilaksanakan. Akan tetapi berdasarkan hukum positif terkait dengan sertifikasi wakaf tanah di KUA Kecamatan Pangempek itu masih belum sepenuhnya ditaati sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan ataupun juga peraturan menteri khususnya terkait dengan sertifikasi wakaf tanah. Hal tersebut terjadi dikarenakan terdapat suatu kendala baik dari pihak nadir ataupun dari pihak internal dan bekas KUA itu sendiri. Akibatnya, apabila persoalan ini dibiarkan tanpa adanya sebuah solusi, akan mengakibatkan timbulnya permasalahan di kemudian hari seperti persengketaan ataupun juga pengakuan atas benda tersebut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, yaitu analisis teori maslahat dalam sertifikasi wakaf tanah di KUA Kecamatan Pangempek, bahwa dalam permasalahan sertifikasi wakaf tanah, jika dilihat dari teori maslahah, maka dapat dilihat dari segi keberadaannya itu ada tiga macam. Yang pertama yaitu masalah mu'tabaroh, yaitu masalah yang mendapatkan ketegasan justifikasi syarat terhadap penerimanya dan dapat dianggap sebagai maslahah. Kemudian yang kedua yaitu masalah mulgoh, yaitu maslahat yang mendapatkan ketegasan justifikasi syarat terhadap penolakannya, sehingga merujuk pada situasi di mana meskipun terlihat menguntungkan secara sekilas, terdapat masalah yang lebih besar yang harus diprioritaskan sehingga masalah yang lebih kecil tersebut dapat diabaikan. Kemudian yang terakhir yaitu masalah mursalah, yaitu masalah yang tidak mendapatkan justifikasi syarah yang jelas baik dalam Al-Quran ataupun juga hadis. Kemudian masalah juga terdapat tiga jenis ketingkatan kategorinya. Yang pertama yaitu daruriyah, kemaslahatan yang bersifat primer, yaitu kemaslahatan yang harus ada. Apabila kemaslahatan tersebut tidak ada maka akan mengakibatkan kerusakan baik di dunia maupun di akhirat, yaitu itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu masalah hajiah, yaitu sesuatu yang dibutuhkan untuk memberikan kelonggaran dan juga menghilangkan kesempitan yang dapat menyebabkan kesulitan. Menurut ACTP, kebutuhan ini disebut sebagai kebutuhan sekunder. Keselamatan manusia tidak sampai terancam jika kebutuhan ini tidak terpenuhi.
Akan tetapi jika ini tidak ada, akan menghadapi masalah di kemudian hari. Dan yang ketiga yaitu tasniah, yaitu kemaslahatan yang bersifat sebagai pelengkap saja. Sehingga berdasarkan terkait penelitian saja itu sertifikasi wakaf teknik Kecamatan Pamengpeuk itu termasuk ke dalam maslahah musalah sebab tidak mendapatkan justifikasi syarat di dalam Al-Qur'an dan termasuk kepada tingkatan maslahah hajiah, yaitu kemaslahatan yang bersifat sekunder, yaitu jika ini tidak terpenuhi maka akan menghadapi masalah di kemudian hari. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.